Halo, apa kabar pemirsa? Selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam bersama seorang tokoh yang tengah berada di pusaran pemberitaan. Saya Hardi Hermawan. Inilah iTalk. Denyut kehidupan malam di Kalijodo tampaknya akan berkurang. Kawasan yang dikenal sebagai sentra ekonomi sejak masa penjajahan Belanda ini akan menjadi kawasan hijau. Sebagai perkampungan yang dihuni sekitar 1.500 kakak, perputaran uang di Kalijodo layaknya sebuah kawasan bisnis. Tidak tanggung-tanggung, transaksi bisnis di Kalijodo mencapai 1,5 miliar per malam. Nilai transaksi yang sangat besar itu berasal dari puluhan kafe yang menjadi tempat hiburan para pekerja kapal yang merapat ke pelabuhan Sunda Kelapa. Berencana menjadikan sebagai kawasan hijau, pemerintah DKI Jakarta berniat mengakhiri riwayat Kalijodo sebagai tempat mencari jodoh. Tentu saja, kebijakan ini ditentang oleh warga Kalijodo yang sudah hidup bertahun-tahun di sana. Polemik perlawanan warga Kalijodo ini pun dimanfaatkan oleh para tokoh sebagai sosok pahlawan untuk mencari solusi terbaik. Kunjungan tokoh ke Kalijodo ini pun syarat dengan makna politik. Ya, pemirsa, sebuah wilayah yang gersang yang diapit oleh dua ruas sungai di utara Jakarta kini menjadi pusat perhatian. Kalijodo namanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat menjadikan kawasan yang merupakan salah satu pusat kehidupan malam di ibu kota tersebut menjadi sebuah ruang terbuka hijau. Rencana itu tentu mengundang banyak sekali respon, termasuk dari seorang musisi yang juga sudah menyatakan niat menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Kita akan berbincang dengan sang musisi tersebut, Mas Ahmad Dhani Prasetyo. Apa kabar, Mas Ahmad Dhani? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung di iTalk. Ya. Jadi Anda kemarin ke Kalijodo? Ya, sebenarnya saya itu diperintah sama Banser ya. Oh. Jadi itu bukan atas kemauan saya. Saya diperintah oleh Banser Pusat sebagai Dewan Pembina untuk datang. Yang namanya juga organisasi massa ya. Banser itu barisan serbaguna NU. NU ya. Organisasi massa pemudanya NU. Iya. Jadi Anda diperintah? Diperintah saya. Ngapain? Untuk melihat dan melihat dari dekat ya. Apa yang menjadi pikiran dari penduduk di situ. Orang di media massa melihat Kalijodo itu seolah-olah sangar, banyak preman, masuk ke sana menakutkan. Benar nggak seperti itu? Saya datang tuh siang ya. Saya datang siang. Saya terus terang selain curious gitu ya, saya belum pernah sama sekali ke sana. Benar? Benar. Tapi kalau pegawai saya sering. Kok tahu? Supir ya suka cerita mereka ya kan. Malam mereka datang ya? Saya siang datang itu ya, alhamdulillah ketemu sama penduduk sana dan akhirnya bisa satu orang penduduk yang cukup bisa mewakili bahwa mereka bercerita bahwa di sini tuh bukan hanya ada kehidupan malam ya, tapi juga ada majelis taklim, ada masjid, ada gereja, ada sekolah ya. Jadi mereka pun juga tahu bahwa itu memang jalur hijau, ya. Tapi mereka juga membayar pajak, membayar PBB. Jadi masalahnya ini udah kompleks, meskipun jalur hijau, tapi mereka sudah ada di sana puluhan tahun. Ada yang udah 30 tahun, saya tanya ada yang 50 tahun. Jadi sebenarnya saya tuh pingin menjadi PR-nya Pak Ahok aja gitu loh. Karena Pak Ahok kan belum ke sana. Bukan PR-nya warga Kalijodo? Ya dua-duanya lah. Ya. Karena sebagai PR Pak Ahok saya kasih tahu bahwa ini jalur hijau. Ya. Apapun ini jalur hijau ya. Sebagai PR-nya rakyat sana ya kan. Kenapa ini menjadi tiba-tiba harus disingkirkan? Mereka cemburu dong sama daerah yang lain. Kan daerah yang lain yang daerah hijau juga. Yang hijau atau yang merah? Yang hijau. Ya, daerah yang hijau. Anda sering datang yang itu? Bukan. Dari mereka sebutkan daerah hijau yang lain. Yang termasuk juga daerah hijau. Kok itu nggak ditertibkan? Kenapa kok urgensinya di mana gitu. Kalijodo harus segera ditertibkan gitu loh. Dan kalau menurut saya sih, saya ngelihatnya ini kan cuma masalah komunikasi aja ya.
sebenarnya kalau Pak Ahok datang ke sana, Ya. ya kan, instead of bikin tulisan terus tiba-tiba nyuruh wali kota Jakarta Utara, mereka kan manusia juga kan. Ya saya sih kasih usulan aja kepada Pak Ahok. Kalau dulu kan saya nggak bisa kasih usulan sebelum Sekarang jadi calon gubernur. Ya, jadi bisa. Sekarang saya banyak media ya, buktinya iNews datang ke sini, Ya, saya bisa ya. ngomong. Kalau dulu kan bingung saya mau ngomong kemana ya kan. Saya kasih usulan aja kepada Pak Ahok, sesungguhnya Pak Ahok bisa datang ke sana, ngomongannya pribadi dari hati ke hati. Aman kira-kira? Aman lah, aman. Oke, tapi Anda sempat ngomong akan menyiapkan banser kalau misalnya Ya tentunya iyalah. tiba-tiba Karena kita melihat potensi konfliknya itu sangat kuat sekali. potensi konflik sangat Potensi kuat. sangat kuat sekali. Jadi Karena premanisme di sana juga memang kencang. Karena bukan hanya masalah premanisme, mereka sudah 50 tahun tinggal di sana. Mengusir mereka itu nggak gampang. Dan berasa dalam kehidupan keras juga. Iya, mungkin seperti itu juga ya, bisa seperti itu juga ya. Jadi Anda kenali nggak di sana? Kalijodo tidak seperti daerah lain lah pokoknya. Kali dan Jodo. Ya, Kalijodo tidak seperti daerah yang lain. Apa khasnya? Ya khasnya itu tadi, mereka sampai ya tokoh-tokohnya datang ke Komnas HAM. Itu berarti serius mereka untuk Iya, mempertahankan daerahnya, Ya. ya kan? Ya, tapi kan ada premanisme di sana. Ada peredaran minuman juga di sana. Itu ada premanisme prostitusi. itu juga konon ya. Premanisme itu konon. Apa iya gitu? Apa itu hanya isu Dulu saja? Kombes Krisnamurti pernah ditodong katanya di sana. Ya dulu sama sekarang kan beda. Udah lain ya? Udah lain ya. Dulu kan daerah sini Tapi kok Anda kayaknya toleran bener ini sama situasi di sana, ada prostitusi, ada saya sih nggak namanya? toleran. Saya sih sebenarnya hanya bagaimana cara penanganannya aja, ya kan? Kita kan sama maling juga nggak boleh asal main hakim sendiri kan, main gebuk-gebuk kan, ya kan? Kita juga harus punya pendekatan yang lebih baik lah gitu loh. Kan kalau ada korban kan bukan Ahok yang jadi korban. Nanti Satpol PP yang jadi korban, nanti rakyat yang jadi korban, ya kan? Anda bayangkan kalau misalnya ini digeruduk oleh iya. Satpol PP, ada benturan, Kasihan rakyat bawah lah gitu loh. kalau Anda yang jadi Pak Ahok akan seperti apa? Ya ini masalahnya bukan andai-andai saya jadi Pak Ahok ya. Saya cuma ngusulkan aja Pak Ahok. Pak Ahok datang ke sana aja ngomong pribadi, ya kan? Ngomong pribadi ke rakyat. Rakyat itu kan yang penting kalau mereka dipindahkan nggak ada masalah. Yang penting. Mereka ngomong begitu kemarin? Iya. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Yang penting mereka diberi penghidupan yang lebih layak. Pasti dong. Masa mereka dipindahkan terus kehidupan mereka terkotok-kotok kan nggak mungkin. Itu kan nggak mungkin. Tapi apa yang mereka harapkan? Penghidupan yang layak yang seperti apa, yang real yang mereka harapkan kalau Pemprov mau merelokasi mereka? Ya kalau mau tahu ya Pak Ahok suruh datang aja langsung, ya kan? Biar supaya dengar sendiri kan. Saya kan bukan gubernurnya. Iya, masalahnya ini kehidupan malam. Nah, kan kalau misalnya dipindahkan di sana ke ini, kan bukan kehidupan malam saja Mas di sana. Itu kan ada orang biasa yang hidup juga di sana, kerja tinggal di sana. Ada juga sekolah, ya kan? Ada juga gereja, ada juga masjid. Ya, kalau dipindahkan kemana? Tentunya kerjaannya apa, ya kan? Kalau yang kehidupan malam misalnya, kan yang lebih susah yang itu. nggak susah juga. Nggak susah. Nggak susah, ya kasih aja tempat yang lebih bagus di mana gitu kan. Ya kalau misalnya dulu tarifnya sekian, ya kalau di tempat yang lain ya lebih naik tarifnya, ya kan. Nggak jauh juga dari situ sebetulnya. Ya nggak bisa lah, itu tetap harus cara penanganannya harus seperti itu gitu loh. Anda memang selama ini dekat dengan kalangan seperti warga Kalijodo ya? Saya sih sebenarnya banyak dekat dengan semua kalangan ya. Yeah. Cuman kalau Kalijodo itu saya memang belum pernah ke sana. Baru pertama kali saya ke sana. Tapi kalau teman-teman pegawai saya, supir semua itu sering ke sana gitu. Tapi Anda bisa nggak mengenali di wilayah lain yang punya persoalan yang sama dengan Kalijodo? Ya banyak sih sebenarnya. Kalau saya itu saya pribadi saya itu lebih suka Jakarta yang memang isinya banyak kampung gitu. Kalijodo ini kan sebetulnya bisa jadi seperti itu ya? Ya kampung. Jadi saya sebenarnya kurang setuju Jakarta itu menjadi Singapura ya. Saya setuju Jakarta itu ya kampung gitu loh. Tinggal kita benahin aja kampungnya supaya jadi lebih bagus. Maksudnya kalau kampung itu jangan tinggal di rumah susun yang bertingkat tinggi. jangan diusir ya kan, jangan diusir. Ya nanti ada gimana caranya lah penyelesaiannya gitu. Karena salah satu karakter dari Jakarta ini ya kampung itu gitu loh. Kalau Jakarta udah nggak ada kampungnya nanti jadi kayak Singapura, kita tidak punya karakter Tapi lagi. kan jadi kumuh, berantakan. Ya kan tugasnya kita untuk membuat supaya itu tidak kumuh.
Di Italia juga kan banyak kampung, di Venesia juga banyak kampung kan. Sebetulnya itu kampung semua ya. Iya, sebenarnya itu kampung semua, cuman mungkin udah 400 tahun kampungnya. Tapi jadi bagus gitu kan. Ada kali jodohnya nggak di sana? Kalau Belanda kan ada, Belanda kan ada red district, namanya red district ya. Kalau di Italia saya belum pernah ke sana. Jadi Anda bayangkan akan seperti di Belanda itu? Bisa jadi seperti itu, kalau ditangani dengan benar ya. Gitu. Soal prostitusinya sendiri, Anda mentoleransi atau memang itu harus diberantas? Mana bisa kita berantas prostitusi ya, nggak bisa kita memberantas prostitusi itu. Tapi kan tetap aja diupayakan gitu supaya tidak. Ya, yang benar ya kan ada persoalan. lokalisasi kan, harus ada lokalisasi ya, harus ada lokalisasi. Untuk kota sebesar Jakarta itu perlu. Perlu lah, perlu supaya mungkin ya lokalisasinya tidak dekat banget dengan masyarakat misalnya ya, itu perlu. Ya tapi di mana lagi lokalisasi yang tidak dekat dengan masyarakat untuk ukuran kota Jakarta? Semuanya udah padat. Masih ada tempat. Masih ada tempat. Masih ada tempat. Apakah itu akan Anda jadikan sebagai salah satu program jika benar Anda maju sebagai calon gubernur? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Lokalisasi sah di Jakarta. Iya. Saya akan kuliti lagi persoalan ini, tapi nanti setelah jeda berikut. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, iTalk akan segera kembali masih bersama Ahmad Dhani.